Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan siap mengikuti pelajaran. Alhamdulillah, walaupun dalam masa pandemi ini kita dapat melaksanakan pembelajaran dalam mode daring. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Tapi sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri karena materi ini untuk kelas 7 dan kelas 7 baru pertama kali ini memulai pelajaran dengan Ibu yang memperkenalkan diri. Nama Ibu Bu Herlianti, mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Panggilan Ibu Bu Yanti. Sebelum kita belajar, setelah perkenalan dari Ibu, setelah ini Ibu minta untuk mengisi daftar hadir di WA ya, di WA grup. Kalian isi semua dulu, semua mengisi daftar hadir. Setelah itu baru kembali lagi kalian dapat mengikuti video yang sudah Ibu bagikan. Mengerti semua kan anak-anak? Ya, baiklah ya. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita mengenai teks deskripsi. Untuk pelajaran hari ini, pembahasan kita mengenai definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Untuk teks deskripsi sendiri, pengertiannya adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Ya, mari perhatikan contoh di bawah ini. Parangtritis nan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis yang sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang yang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Nah, berdasarkan teks deskripsi tadi, kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, teks deskripsi menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Ya, kita lihat lagi. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis, tepatnya Pantai Parangtritis. Nah, di situ digambarkan letaknya di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian kalau mau ke sana itu masuk ke selatan sekitar 27 km. Nah, itu adalah gambaran lokasi. Kemudian diceritakan lagi di situ tentang keindahan pantainya, tentang tebing-tebingnya, tentang ombaknya, dan buih-buih air di pasir putih. Yang kedua, melibatkan kesan indera atau gambaran objek dengan jelas. Manusia memiliki panca indera. Dalam mendeskripsikan sesuatu, kita pasti menggunakan indera kita. Entah itu indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengar, indera perasa, maupun indera peraba. Nah, dalam teks deskripsi yang tadi sudah Ibu perlihatkan kepada kalian, indera yang kita gunakan adalah indera penglihatan. Bagian mana yang menunjukkan indera penglihatan yang digunakan? Yaitu pada saat mendeskripsikan tentang tebing yang tinggi, tentang batu karang, tentang buih-buih putih di pasir. Nah, itu menunjukkan kita melihat bahwa ada itu semua di Pantai Parangtritis. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Ya, jadi dengan menjelaskan keindahan, lokasi dan sebagainya, mengajak pembaca untuk merasakan sendiri. Yang keempat,
bahasa baku dan ilmiah. Nah, karena ini adalah pembelajaran ilmiah dalam situasi formal, bahasa yang digunakan harus baku dan ilmiah. Yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Nah, kita lihat lagi di teks deskripsi tadi. Pada paragraf kedua, di situ dijelaskan deskripsi tempat dengan sangat jelas, ya, tentang tebing, batu-batu karang, ombak, terus pantai bersih dengan buih-buih putih. Nah, itu semua menunjukkan ciri-ciri objek secara terperinci. Nah, untuk ciri-ciri teks deskripsi ada yang belum jelas? Kalau ada yang belum jelas, silahkan bertanya kepada Ibu nanti di WA Group ya nak ya. Pembahasan selanjutnya adalah jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, teks deskripsi explanatory. Yang kedua adalah teks deskripsi sugesti. Untuk teks deskripsi explanatory, kita lihat gambar yang ada di sini. Di sini ada gambar burung Garuda. Gambar burung Garuda, bila kita menceritakan gambar ini menggunakan teks deskripsi explanatory, kita akan menceritakan isi dari gambar ini secara jelas sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia dilambangkan dengan bentuk burung Garuda dengan kepala menoleh ke sebelah kanan, lihat ya, kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Kemudian pada dada terdapat perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai yang terdapat beberapa macam gambar di situ. Kemudian kaki burung Garuda itu mencengkram sebuah pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu adalah contoh dari teks deskripsi explanatory. Untuk teks deskripsi explanatory ini tidak boleh ditambah-nambah, memang begitulah adanya ya nak ya, sesuai dengan fakta yang ada, tidak berdasarkan pendapat atau opini dari penulis. Jadi semua dituliskan berdasarkan fakta yang ada. Paham ya nak ya? Ya, kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi pada teks deskripsi sugestif. Untuk teks deskripsi sugestif, kita lihat. Nah, di sini ada pemandangan pantai, ya, Pantai Suwuk yang sangat indah. Nah, menurut Ibu ini sangat indah, tapi belum tentu menurut orang lain. Jadi kalau sugestif itu berdasarkan pemahaman si penulis, berdasarkan opini atau pendapat si penulis. Makanya disebut sebagai teks deskripsi sugestif. Nah, dari gambar ini kita buat menjadi sebuah karangan sugestif atau deskripsi sugestif seperti contoh yang ini. Nah, Pantai Suwuk, tempat wisata yang menakjubkan. Pantai ini berlokasi di Desa Suwuk, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Gapura selamat datang dengan cat oranye selalu menyambut ramah kunjunganku ke pantai ini. Ombak putih berbuih bergulung-gulung menjadi lambang kesucian alam yang harus terjaga. Di sebelah barat terdapat batu-batu besar yang disusun memanjang menuju bibir pantai sebagai wahana bagi para pengunjung yang ingin memancing. Yang menarik adalah pemandangan pegunungan kapur yang memanjang dari utara sampai selatan, dan pegunungan itu berakhir di pantai ini. Warung-warung bambu dengan jajanan khas mereka berjajar di pantai siap menggoda perut-perut yang sedang lapar. Berkunjung ke Pantai Suwuk menjadi tidak sempurna jika tidak menyempatkan untuk mampir sekedar menikmati makanan khas di pantai ini.
para pengunjung seperti disuguhkan jamuan sembari menikmati lukisan alam yang menakjubkan. Nah, pada teks sugestif ini banyak terdapat kata-kata yang mengandung opini, seperti tempat wisata yang menakjubkan. Menurut penulis, Pantai Suwuk adalah tempat yang sangat menakjubkan. Kemudian ada lagi bagian yang ombak putih berbuih bergulung-gulung menjadi lambang kesucian alam yang harus dijaga. Nah, menurut penulis, ombak putih berbuih itu menjadi lambang kesucian ya, karena dia berwarna putih. Jadi kebersihannya harus dijaga. Itu adalah bentuk-bentuk dari sugestif atau pendapat dari si penulis. Mungkin menurut yang lain tidak seperti itu ya. Jadi tergantung opini dari masing-masing penulis. Ya, baiklah, demikianlah pemaparan Ibu tentang materi teks deskripsi pada pembelajaran kita kali ini. Nah, apabila ada pertanyaan, silakan kalian ajukan. Ya, Ibu akan tetap berada di grup ini mengontrol atau membimbing kalian bila ada pertanyaan. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.